Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 2. Izinkan kami menjelaskan pengertian dan penjelasan tentang VoIP. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Nabrian Muhammad Faiz, saya sebagai moderator. Saya Rizky Khairil Anwar sebagai pemateri. Saya Rini Agustini sebagai pemateri. Saya Puput Despriana sebagai pemateri. Dan saya sebagai perwakilan Listiana sebagai pemateri. Berikut adalah sumber materi yang kita dapati. Pengertian VoIP. VoIP adalah metode komunikasi suara yang menggunakan protokol internet IP untuk mengirimkan suara melalui jaringan internet, bukan melalui jaringan telepon konvensional. Fungsi VoIP adalah untuk mengirimkan sinyal suara melalui jaringan internet seperti halnya data lainnya. Dengan sistem ini, pengguna dapat melakukan panggilan telepon ke seseorang yang berada di mana saja. Izinkan saya menjelaskan lebih detail tentang fungsi VoIP. Yang pertama ada pengiriman suara melalui internet. VoIP memungkinkan pengiriman suara melalui jaringan internet sehingga memungkinkan komunikasi suara secara real time. Yang kedua ada penggantian telepon tradisional. VoIP dapat digunakan sebagai pengganti telepon tradisional dengan biaya yang lebih rendah dan fitur yang lebih banyak. Cara kerja VoIP. Yang pertama, suara analog diubah menjadi digital oleh perangkat VoIP. Yang kedua, sinyal digital dikompresi dan dikemas menjadi paket data. Yang ketiga, paket data dikirimkan melalui jaringan internet ke tujuan. Yang keempat, paket data diterima dan diubah kembali menjadi suara analog. Berikut adalah penjelasan lebih lengkap cara kerja VoIP. Langkah-langkah cara kerja VoIP. Yang pertama ada perekaman suara. Suara pengguna direkam oleh perangkat input seperti mikrofon atau telepon. Yang kedua ada konversi ke digital. Sinyal suara analog diubah menjadi data digital oleh perangkat lunak atau perangkat keras. Yang ketiga pengemasan data. Data digital dibungkus dalam paket-paket kecil dan diberi label dan alamat IP tujuan. Yang keempat pengiriman. Paket-paket data dikirimkan melalui jaringan internet ke alamat IP tujuan. Yang kelima ada penerimaan. Paket-paket data diterima oleh perangkat lunak atau perangkat keras pada sisi penerima. Yang keenam penguraian. Paket-paket data diuraikan dan diubah kembali menjadi sinyal suara analog. Yang ketujuh ada pemutaran suara. Suara yang telah diubah menjadi analog diputar melalui perangkat output seperti speaker atau headset. Dan di sini juga ada teknologi yang digunakan VoIP. Yang pertama ada protokol. VoIP menggunakan protokol seperti SIP atau Session Initiation Protocol, H323 dan MGCP atau Media Gateway Control Protocol. Yang kedua ada kodek. VoIP menggunakan kodek seperti G711, G729, dan G723 untuk mengompres dan mengubah data suara. Yang ketiga ada jaringan. VoIP memerlukan jaringan internet yang stabil dan cepat untuk mengirimkan data suara. Kelebihan VoIP dibagi menjadi 5. 1. Biaya lebih murah dibandingkan dengan telepon konvensional. 2. Fleksibilitas tinggi dalam penggunaan. 3. Dapat diintegrasikan dengan aplikasi lain. 4. Kualitas suara tinggi. 5. Dapat digunakan untuk komunikasi video. Kekurangan VoIP. Kualitas panggilan tergantung pada koneksi internet, rentan terhadap gangguan jaringan, potensi masalah keamanan, keterbatasan dalam panggilan darurat, kompleksitas penggunaan. Selanjutnya ada kesimpulan. VoIP adalah teknologi yang memungkinkan pengiriman suara melalui jaringan internet dengan kualitas tinggi, biaya rendah, dan fleksibilitas tinggi. Dengan VoIP, kita dapat melakukan panggilan suara dengan lebih efisien dan efektif, serta dapat diintegrasikan dengan teknologi lain seperti video konferensi dan pengiriman pesan. Oleh karena itu, VoIP merupakan pilihan ideal bagi individu dan organisasi yang ingin meningkatkan komunikasi dan mengurangi biaya. Baik, mungkin hanya cukup sekian paparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for watching and see you next time.